adik-adik, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik? Semoga semua dalam keadaan sukacita. Kita bersyukur kita telah melewati tahun 2024, baik dalam keadaan suka, duka, sehat, sakit semuanya dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur kita melewati tahun 2024 tentu atas penyertaan kasih Tuhan. Mari adik-adik kita sambut tahun 2025 dengan penuh sukacita. Kita memuji nama Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu KASY. Yuk kakak ajak semua buat bangkit berdiri yuk. Kita memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kita nyanyikan lagu ini ya. KASYH, KASYH, kasih, 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 kasih. Dari awal. KASYH, KASYH, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Dari awal. KASYH, KASYH, kasih, 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 kasih. Bikin huruf Kak. KASYH, KASYH, kasih, 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 kasih. Ikutin gerakan kakak. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Bilang kasih sukacita. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Yuk adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata dimanapun adik-adik berada, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu sepanjang tahun 2024. Sekarang kami memasuki tahun 2025 Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami serahkan tahun ini ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Wah, sudah tanggal 1 nih. Selamat tahun baru dulu ya. Selamat tahun baru 2025. Di hari pertama tanggal 1 Januari 2025. Untuk menyiapkan hati kita mau baca firman, kita mendengarkan firman, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami mendengarkan firman. Tuhan yang berkati semuanya supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Alkitabnya mana nih? Alkitabnya sudah siap belum? Coba boleh diangkat dong kayak kakak nih. Ayo, mana Alkitabnya? Sudah siap? Oke, kita buka ya Alkitab kita di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Sudah dapat? Oh, masih ada yang nguap ya. Oke, kakak tunggu ya. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Sudah? Sudah atau belum? Sudah ya? Oke, sekarang kita baca sama-sama. Yuk, bareng dengan kakak ya. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke, demikian firman Tuhan. Selamat pagi semua. Bagaimana tidurnya hari ini? Siapa tadi malam yang tidurnya larut? Enggak lah ya, makanya semuanya bisa mengikuti ibadah pada channel YouTube pada pagi hari ini. Terima kasih ya adik-adik semua ya. Nah, tadi setelah kita membaca firman, tema kita pada hari ini adalah fokus pada tujuan. Apa temanya? Fokus pada tujuan. Sama ya, kelas batita, kelas balita, sampai kelas remaja temanya adalah fokus pada tujuan. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, tujuan adik-adik setelah berkegiatan sehari-hari itu apa ya? Nah, kakak mau dari kelas batita balita dulu ya. Biasanya kelas batita balita tuh paling pengennya apa ya tujuannya ya? Misalnya tujuannya membeli mainan misalnya ya, boleh ya, membeli mainan. Ketika bisa lagi jalan-jalan sama papa mama, mau beli mainan itu dong, mau beli mainan itu. Biasanya mama papanya langsung beliin nggak? Kadang-kadang ada juga bilang gini mamanya kan, kita tabung dulu yuk uangnya yuk. Nanti sekali lagi kalau tabungan sudah cukup, kita beli mainannya. Nah, untuk proses membeli mainan biasanya adik-adik kan ada yang menabung gitu ya, mamanya kasih uang, aku mau tabung gitu. Nanti ketika kembali ke situ mainannya sudah kebeli, betul ya? Nah, itu namanya tujuannya adik-adik adalah untuk membeli mainan kesukaannya. Nah, sekarang untuk adik-adik yang udah sekolah nih, dari kelas balita mungkin ya, yang TK sampai adik-adik yang sudah SMA ya, sekolah SMA yang kelas remaja. Tujuan adik-adik pada kegiatan sehari-hari biasanya apa? Adik-adik kan sekolah ya, sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, sekolah itu buat apa ya? Pasti pengennya apa? Cita-citanya apa? Misalnya ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi guru misalnya seperti kakak nih, guru di sekolah. Siapa yang pengen jadi guru kayak kakak? Nah, untuk menjadi guru, menjadi dokter, menjadi pilot, atau apapun ya yang adik-adik suka, itu pasti adik-adik perlu sekolah. Sekolah untuk apa? Untuk pintar. Nah, untuk menjadi pintar adik-adik perlu apa? Perlu belajar, adik-adik harus rajin membaca, adik-adik harus disiplin. Disiplin seperti apa ya? Nah, misalnya adik-adik nih, melawan rasa malas. Misalnya bangun jangan terlalu siang, tidurnya juga jangan terlalu malam gitu ya. Lalu melawan rasa malas apa? Malas banget nih buka buku, malas banget nih kerjain PR. Nah, itu harus dilawan. Supaya apa? Supaya adik-adik tercapai tujuannya. Apa? Supaya jadi pintar dan tercapai cita-cita yang tadi, yang bagus-bagus tadi. Nah, misalnya juga disiplin waktu, bangun tidak kesiangan. Adik-adik sampai di sekolah lebih cepat ya, cepat berkemas, sarapannya cepat gitu ya. Lalu misalnya kalau hari sekolah boleh nggak main handphone lama-lama? Nggak boleh ya, games di gadgetnya itu tidak boleh dimainkan terlalu lama. Atau bisa juga disiplin nih, aku Senin sampai hari Jumat aku nggak mau main games, aku mau kerjain PR, aku mau baca buku, aku mau baca-baca gitu ya, banyak baca gitu ya, supaya ilmu yang didapat banyak sekali gitu ya. Jadi adik-adik tahu banyak gitu. Terus misalnya kalau hari akhir pekan, Sabtu Minggu, adik-adik boleh tuh buka gadgetnya, bermain games gitu ya, atau buka sosmednya, IG-nya, TikTok-nya, silakan. Tapi tetap diberi waktu. Misalnya, aku kalau akhir pekan Sabtu Minggu 2 jam cukup deh untuk bermain, buka-buka sosmed gitu ya. Selebihnya apa? Aku mau ke kegiatan yang lain nih, misalnya adik-adik mulai latihan-latihan lagi, atau boleh juga dibarengin dengan membaca Alkitab gitu ya. Kalau misalnya hari Sabtu, oh iya ya besok kakak sekolah minggu pasti nanya nih, aku udah baca Alkitab belum ya? Atau ayat hafalannya boleh dibaca lagi gitu. Jadi selain adik-adik perlu proses belajar, rajin membaca, disiplin waktu, adik-adik juga harus ingat berdoa, membaca Alkitab. Itu namanya ora et labora, bekerja dan berdoa, dibarengin semuanya deh ya. Juga adik-adik misalnya nih di sekolah ada pertandingan O2SN misalnya ya, yang SD sampai SMA ya, atau olimpiade atau apa gitu ya deh, olimpiade sains. Biasanya adik-adik
kalau belajar IPA-nya itu sekali seminggu. Wah, kalau mau tanding biasanya kan 2 kali seminggu, setiap hari latihan-latihan gitu ya, percobaan-percobaan gitu misalnya. Lebih lagi diasah supaya apa? Adik-adik yang sudah dilatih, adik-adik yang sudah dipersiapkan, itu pasti akan menghasilkan yang maksimal. Menang itu adalah bonus, tapi proses untuk menyiapkan jadi yang terbaik, nah itu namanya sudah kemenangan tersendiri. Ya, jadi untuk mencapai sesuatu itu perlu proses deh. Prosesnya apa tadi? Belajar, disiplin, banyak membaca, banyak berlatih. Misalnya juga ya yang mau tanding olahraga, biasanya olahraganya sekali sebulan cukup kali ya. Nah, kalau mau tanding nih, mau tanding basket, mau tanding voli, mau tanding sepak bola atau futsal gitu ya, pasti setiap hari latihan. Lebih lagi seminggu bisa setiap hari gitu. Untuk apa? Supaya nanti ketika tampil, ketika tanding hasilnya boleh maksimal. Nah, seperti ini nih, kakak mau kasih lihat tontonan yang luar biasa nih, hampir sama ya. Tokoh ini untuk mencapai targetnya apa yang dia mau, dia banyak melewati kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan. Tapi dia kira-kira menyerah nggak ya? Dapat nggak ya tujuannya? Yuk sama-sama kita saksikan. Nah, bagaimana tadi tayangannya? Keren banget ya. Tokohnya tadi tidak menyerahkan. Tokohnya tadi terus berpacu, terus bersemangat untuk mencapai tujuannya. Dapat nggak tujuannya? Dapat dong, karena dia apa? Pantang menyerah. Dia selalu bersemangat, dia selalu berusaha. Jadi adik-adik, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Apa yang adik-adik mau itu pasti dapat. Tapi dengan usaha, belajar, disiplin, dan pastinya harus berdoa. Oke, kita tutup firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk memakaikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai bertemu hari Minggu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.
Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Bagi adik-adik yang mengikuti ibadah melalui virtual, adik-adik dapat mengumpulkan persembahan kita kepada kakak-kakak guru GSM, sekolah minggu, atau kepada pengurus PJJ. Untuk terakhir pengumpulan persembahan kita yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Januari. Jangan lupa diingatkan orang tua kita ya adik-adik. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik sambil ikut bernyanyi ya di sana. Adik-adik, Kak Abigail dan seluruh kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat tahun baru 2025. Sampai jumpa di ibadah minggu kita ya. Bye-bye.